tidak meng-on-kan kamera karena terkendala sinyal juga seperti itu, Bapak. Oke, iya, Ya. silakan. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta, yang kami sayangi dan banggakan anak-anakku yang soleh dan soleha, kelas 7, 8, 9. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali setelah sekian lama. Saat COVID kita selalu bertemu dalam dunia maya seperti ini. Nah, saat ini kita juga akan menggiatkan kembali kegiatan melalui Zoom ini dengan melalui Majelis Taklim Al-Kahfi Time. Iya. Pada kesempatan ini, saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan pada pertama kali ini yang akan kita laksanakan, yaitu pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan dan motivasi Bapak Kepala Sekolah, sekaligus membuka kegiatan Kamis malam mengaji Al-Kahfi Time. Yang ketiga, mengaji terpimpin yang akan dipimpin, kemudian kita juga akan mempelajari hukum bacaan atau macam-macam yang ada di dalam bacaan Al-Quran tersebut. Kurang lebih sekitar 20 menit. Kemudian terakhir adalah penutup. Saat penutupan nanti, Recording in progress. kalian bisa menuliskan nama kalian, anak-anakku sekalian bisa menuliskan nama-nama di kolom chat atau di obrolan, ya, tulis nama dan kelasnya untuk kita sebagai wali kelas bisa memantau anak-anakku sekalian bisa ikut hadir di dalam Majelis Taklim Al-Kahfi Time ini. Baik, kita akan memulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita baca dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan motivasi dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka acara kegiatan Kamis malam mengaji Al-Kahfi Time. Kepada Bapak Suahono, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Iya, terima kasih. Terputus sinyal. Ini tadi di sini juga tersebut ada geledek Guntur, mungkin semua pada sedang mengalami hujan ya, merata ini di seluruh Jogja. Alhamdulillah di malam Jumat ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita mengaji surat Al-Kahfi, juga diiringi oleh dengan hujan. Semoga hujan membawa berkah. Allahumma shayyiban nafi'an. Amin. Ini saya cek Pak Suaho, apakah sudah masuk? Ya. Sambil menunggu Pak Suahono, alhamdulillah terima kasih pada anak-anakku sekalian yang sudah hadir di kesempatan malam Kamis malam ini, dan Bapak Ibu guru sekalian sudah hadir dalam pertemuan kita yang perdana ini dalam melaksanakan majelis Al-Kahfi Time untuk kita membiasakan membaca surat Al-Kahfi, dan juga anak-anak juga bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, baca surat yang terbaik yang mungkin dulu kita pernah mendengarkan kalau surat, ada salah satu surat yang selalu dibaca itu, terus ternyata di dalam Jumat atau di hari Jumat itu ada satu yang memang memberikan di dalam satu surat ini, yaitu surat Al-Kahfi, ternyata ada satu hadis menyatakan bahwa bila kita membacanya di
hari Jumat, maka insya Allah selama seminggu ke depan kita akan diterangi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan membiasakan pada anak-anak bahwa Rasulullah juga memberikan contoh yang baik, suri tauladan yang baik untuk melaksanakan kegiatan kita ini. Ini sepertinya Pak Suwaho belum bisa masuk ya ini ya. Belum masuk. Bentar. Oh. Ya, ini baru terlempar mungkin karena kendala sinyal ya. Dan soalnya Mbak Nani. Nji Bu Am. Petir juga menyambar-nyambar ini. Nji Bu. Berarti rata Bu petirnya di daerah Sumbersari juga ini. Terus banget ini hujannya. Iya. Di tempat saya sudah agak reda, Bu Nani. Sudah reda Saya Bu ya? pulang dari musola ini, Al-Kafi saya dari habis maghrib Al-Kafi sampai Isya diakhiri jamaah. Alhamdulillah. Tempatku mati listrik. Tempatku mati listrik. Oh enggak, Mati listrik. Hemat Ini sinyal nih reda Bu. terus saya pulang. Iya. Gimana? Hemat sinyal. Iya ini baik. dalam. Ini ada pesan dari Bapak Suwahono, dari Bapak Kepala Sekolah, karena kondisi hujan yang sangat tidak bisa ikut join kembali dalam Zoom ini, belum bisa ikut lagi. Ini adalah kegiatan perdana kita dalam kegiatan Al-Kahfi Time SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Untuk motivasinya nanti kita akan juga menunggu lagi dari Bapak Suwahono untuk mengingat waktu. Baiklah, kita akan lanjut ke acara berikutnya saja, yaitu pada anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru sekalian dan karyawan, mohon disiapkan Al-Qur'annya karena kita akan mulai masuk ke acara berikutnya yang akan dipimpin oleh Bapak Mugi. Pak Mugi, halo Pak Mugi, apakah sudah? Masih ada ya Pak Mugi? Cek sound juga coba Pak Mugi. Tidak muncul. Suaranya Pak Mugi, mohon maaf, belum masuk ke dalam Zoom ini. Di itunya mungkin di Zoom-nya, dicek yang bagian mic-nya apakah sudah on atau belum? Sudah. Sudah. Pak Mugi sudah. Oh, sudah ada suara. Oke. Suaranya belum masuk Pak Mugi. Ya. Halo. Alhamdulillah Pak Suwono sudah masuk. Pak Mugi juga baru cek sound, ternyata belum masuk. Pak Suwono sudah bisa join kembali. Bisa cek sound Pak Suwono? Terima kasih. Cek sudah. Monggo diisi Bisa dulu didengar? dengan Bapak Suwono dulu. Pak Mugi juga baru cek ini. Oke. Cek belum masuk. Terima Monggo Pak. kasih. Ya. Alhamdulillah Amin. Wa bihi nasta'inu ala mulki wasin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta serta anak-anakku semua baik kelas 7, 8 maupun kelas 9 yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa mengikuti kegiatan yang insya Allah ini sangat bermanfaat, memberikan kita kemanfaatan baik itu dunia dan di akhirat. Atas ridha Allah kita bisa bertemu melalui ruang meeting Zoom malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anakku semua, program ini merupakan program perdana
di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta, yaitu Al-Kahfi Time. Tentu saja harapannya untuk ke depan program ini akan terus berlanjut setiap malam Jumat untuk mengajak kepada keluarga besar SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta menghidupkan Muhammadiyah 1, Bapak. Muhammadiyah iya, 1, Pak. iya Muhammadiyah 1 Yogyakarta untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, untuk menghidupkan malam-malam khususnya malam Jumat dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu pembacaan surat Al-Kahfi. Biarpun barangkali untuk perdana ini belum bisa dilaksanakan secara full. Nah, tentu saja untuk ke depan tidak hanya surat Al-Kahfi saja ya Nak dan Bapak Ibu, nanti bisa ada kajian surat yang lain yang nanti bisa bermanfaat untuk pendalaman agama kita. Nah, anak-anakku dan Bapak Ibu semua, tentu saja dengan adanya kegiatan ini diharapkan nanti bisa memberikan motivasi tidak hanya kepada Bapak Ibu guru dan anak-anakku semua, juga orang tua kalian di rumah untuk bisa bergabung mengikuti pembacaan Al-Kahfi karena sangat besar manfaatnya untuk kita semua. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim Ismuba yang telah memberikan persiapan-persiapannya dan sebagainya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Juga kepada Bapak Ibu guru wali kelas yang sudah memotivasi anak-anak untuk bergabung di kegiatan ini. Termasuk juga Pak Dayat yang sudah berjibaku, belum pulang, belum kundur di rumah, masih di studio PDM demi untuk anak-anakku, demi untuk kita semua, untuk SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta tercinta. Nah, untuk itu marilah kita ikuti program-program ini setiap malam Jumat, dan ini di hari yang pertama atau perdana. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Al-Kahfi Time pada kesempatan kali ini saya nyatakan dibuka. Oke, Ana. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Barangkali itu Ibu, Bapak Ibu guru, dan juga Bapak Ibu karyawan, serta anak-anakku semua, apa yang bisa saya sampaikan. Mari kita simak kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suwahono Sarjana Pendidikan yang telah memberikan sambutan dan motivasinya sekaligus telah membuka kegiatan malam Kamis mengaji. Saat ini kita akan mengkaji tentang Al-Kahfi Time. Ya. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan mulai tadarus yang akan dipimpin oleh Bapak Mugi Fikri. Halo Bapak Mugi Fikri. Apakah sudah bisa ini lagi bersuara ya? Anak-anak bisa diunggul untuk on kamera Ibu, sama Qurannya disiapkan. Anak-anak yang masih tes. Apakah udah terdengar? Ya, sudah Bapak. Sudah terdengar. Oh, iya. Oke. Udah, langsung saja. Mari kita mulai membaca Al-Qur'annya. Sebelum itu saya pengen memberikan satu motivasi gitu ya. Jadi kalau Ronaldo itu jika dia itu setiap hari itu mendapatkan bayaran mungkin bisa 10 miliar gitu ya. Nah, ini ibarat kalau kita membaca Quran dengan makin bagus bacaannya, maka bayarannya oleh Allah pun makin banyak gitu. Rugi kan kalau kita baca Qurannya biasa-biasa aja. Padahal kita bisa dapat pahala yang banyak kalau kita nggak belajar baca Quran yang lebih baik lagi, pahalanya pun
Jadi nggak maksimal, harusnya kita bisa dapat 1 triliun, kita cuma dapat 1 miliar, kan rugi besar ya enggak? Ya udah itu aja motivasinya. Mari kita baca ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada ayat pertama ini sebaiknya didengarkan bersama-sama dulu, baru setelah itu dibaca bersama-sama. Menyimak dulu gitu ya. Kita coba dari ayat pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ya, pada ayat 1 ini memang kalau kita baca pelan itu biasanya nafasnya itu nggak nyampe, karena di situ di akhir ayat ada saktah. Di situ kita harus berhenti sejenak. Maka karena napasnya nggak nyampe, jadi tadi berhentinya cukup sampai di qayyima. Ayo aja tahan napas, jangan keluar nafas sedikit pun. Mohon izin Pak Ayo Yogi. aja ya Bu, berhenti sejenak. Maka karena napasnya nggak nyampe, jadi tadi berhentinya cukup sampai di qayyima. Mohon maaf, ini ada suara feedback. Tolong Pas jangan yang lainnya bisa meng-off-kan dulu kecuali kameranya. Mohon izin Pak Yogi. aja ya Bu, berhenti sejenak. Suaranya feedback, ada 2 suara soalnya. Nyampe, jadi tadi Gini aja kalau nggak oh iya, berarti gimana? Sudah atau belum? Halo, tes. Ya, saya lanjutkan kembali tadi ya. Lalu di sini ada yang biasanya orang-orang itu salah di bagian Alhamdulillahilladzi. Di situ ada mad tabi'i allazi. Nah, mad tabi'i itu bertemu dengan alif. Itu dibaca mad jais. Nah, mad jais ini biasanya kalau saya itu mendengarkan murid-murid itu biasanya banyak yang membacanya cuma 2 harokat. Padahal mad jais ini ya memang boleh 2 harokat. Boleh 4 harokat ataupun 6 harokat. Nah, kalau di Indonesia biasanya itu menggunakan 4 atau 6 harokat untuk membedakan mad tabi'i dengan mad jais. Jadi bukan Alhamdulillahilladzi harusnya panjang. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Ya sudah, kalau begitu mari kita baca bersama-sama
ayat 1 dan sampai qayyima. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Saya lanjutkan ke ayat 2. Kita tarik nafas dulu. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihat ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Nah, sebelum dibaca bersama, saya ingin menjelaskan lagi. Dalam membaca huruf H, lahum, situ ada lahum, seperti ihdina. Biasanya jika kita belum terbiasa memperhatikan makhorijul huruf, biasanya lahum itu kita bacaan terlalu tipis. Lahum, lahum. Padahal huruf H ini terletak di pangkal leher, di atas dada, di leher yang paling bawah. Nah, kalau orang itu jarang baca Quran, biasanya itu dia kadang-kadang hanya pas, kadang terlalu tipis, kadang terlalu tebal. Lahum, nah itu terlalu tebal, kadang lahum seperti H. Nah, ini perlu dibaca setiap hari agar lahum ya pas lahum terus, nggak ketipisan, nggak ketebelan. Ya kalau ketipisan mungkin ibarat pahalanya itu jadi berkurang gitu. Bukan berarti dapat dosa gitu ya, karena kita udah berusaha. Tapi kalau kita bacanya pas, itu kan pahalanya lebih banyak gitu. Makanya kita harus belajar gitu ya, biar pas itu bacaannya seperti nah. Mari kita baca ayat 2 bersama-sama ya. Bisa juga mungkin mikrofonnya tidak perlu untuk dihidupkan, tidak apa-apa. Yang penting sambil mendengarkan suara dari saya, nanti disimak gitu, beda enggak dengan bacaannya kita semua. Mari kita baca dari qayyima. 1, 2, 3. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihat ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Kita lanjut ya, nanti kalau sudah selesai 10 ayat, barangkali ada yang mau bertanya, monggo kita lanjut dulu. Ayat ketiga.
makithina fihi abadan wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Di sini ada fihi abada. Di situ ada tanda waqaf lam alif. Jadi dua ayat bisa digabung jadi satu jika ada tanda waqaf lam alif di akhir ayat. Nah, dalam hal membaca ini saya meniru dari Syekh Wadi Al-Yamani dari Yaman, membaca ayat 2 dan 3-nya itu disambung. Jadi saya nggak asal nyambung sendiri ya, memang meniru seorang syekh yang memang saya sudah ahlinya gitu ya. Mari kita baca ayat 3 dan 4 secara disambung. 1, 2, 3. Makithina fihi abadan wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Kita lanjut ke ayat yang kelima. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Nah, di ayat ini ada yang namanya mad wajib. Nah, di bacaan wala li abaihim baihim. Nah, tanda-tandanya apa? Bedanya mad jaiz dengan mad wajib. Nah, kalau mad wajib itu di situ ada ba, itu mad tobi'i. Di belakangnya ada huruf hamzah. Abaihim itu wajib 6 harokat. Tidak boleh dikurangi. Kalau mad jaiz boleh 2, 4, atau 6. Kalau mad wajib itu harus 6 harokat. Seluruh dunia sepakat. Nggak ada yang beda. Kalau mad wajib itu 6 harokat. Ingat tanda-tandanya di situ ada hamzah di belakang mad tobi'i. Ya. Mari kita baca bersama-sama ayat 5. Tarik nafas dulu. 1, 2, 3. Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Lanjut di ayat 6. Saya baca dulu, mohon disimak. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Nah, di sini di ayat 6 saya ingin mengajarkan bagaimana cara membaca huruf K. Fala'allaka. Ka itu seperti
ada angin tipis yang berhembus. Fala'allaka, fala'allaka. Bukan ka biasa, fala'allaka. Ka, ka. Seperti ada angin tipis. Nah, ceritanya dulu itu saya pas disimak oleh adik saya. Adik saya kebetulan itu mengaji di pesantren lebih lama daripada saya, dan saya dibenerin oleh adik saya tentang huruf K ini. Nah, Masya Allah, jadi setiap kali saya membaca huruf K yang diajari oleh adik saya, pertama kali saya ngerti itu diajari oleh adik saya ingat sekali. Sedangkan yang tadi mat wajib dan mat jais itu saya diajari oleh satu guru saya namanya Ustadz Taufik. Jadi setiap guru itu mengajari kita satu pelajaran yang berbeda, yang mungkin nggak kita ngerti dari guru lain. Kebetulan dari guru ini kok saya ngerti. Nah, disitulah mungkin yang menjadi amal jariah gitu. Mungkin nggak semua yang kita ajarkan itu bakal menjadi amal jariah. Nah, kita juga di samping untuk diri kita sendiri, kita belajar Quran, kita juga pengen bisa ahli, biar bisa ngajarin anak cucu kita, biar kita dapat banyak pahala dari anak cucu kita. Jadi apa yang kita usahakan di malam ini insya Allah tidak sia-sia. Mari kita baca bersama-sama. Ingat huruf K itu ada angin tipisnya. Baca bersama-sama ayat 6, 1, 2, 3, tarik nafas. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Lanjut ke ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Di ayat 7 ini saya ingin mengingatkan kita bagi yang sudah tahu dan mengajari kepada yang belum tahu tentang huruf J. Inna J. J itu cara membacanya seperti ada huruf Y di dalam membaca J. 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 Bukan J, tapi ada Y-nya. J. J. Nah, ini saya jadi teringat dulu waktu saya SMP, saya waktu kecil tuh masuk pesantren. Pas pertama kali masuk pesantren itu ada kakak kelas yang udah tua ngajarin saya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya dibenerin oleh kakak kelas saya di pesantren ini. Saya ingat bahwa yang bikin saya bisa membaca huruf J itu adalah kakak kelas saya di pesantren ini. Semoga Allah menyayangi mereka yang udah ngajarin saya Al-Quran ya. Mari kita baca bersama-sama, usahakan huruf J itu ada seperti ada huruf Y-nya di tengah-tengah ya. Gak usah terlalu jelas Y-nya kayak J, gak usah. Tapi ya biasa aja, J, J. Mari kita baca bersama-sama di ayat 7. 1, 2, 3, tarik nafas. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Lanjut ayat 8. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Di ayat 8 ini ada satu pelajaran yang ingin saya sampaikan. Di situ ada kata sa'ida, 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 da, ada huruf D.
Kalau orang ngapak biasanya baca da itu dan ada juga. Nah, yang benar itu biasanya malah orang-orang Jakarta ya, orang-orang Sunda itu kalau baca dan jurusa da tipis soida di ujung lidah ya. Soida. Nah, di huruf da ini saya dibenerin oleh ustadz saya waktu di Pondok Tafis, namanya Ustadz, saya dulu manggilnya Abadi. Semoga Allah menyayangi beliau ya. Dulu yang membenarkan saya huruf da ini karena saya dulu baca soida itu disalahin terus. Akhirnya sekarang jadi bisa pas, alhamdulillah, insya Allah. Barangkali nanti ketemu guru lagi yang lebih hebat lagi, dibenerin lagi, masya Allah ya. Mari kita baca bersama-sama soida tipis ya. Mari baca bersama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Tarik nafas. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Lanjut ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Mari kita baca bersama-sama karena di ayat 9 ini pelajaran-pelajarannya sudah ada di ayat-ayat sebelumnya, tidak perlu saya jelaskan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, tarik nafas. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Lanjut ayat terakhir. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, di ayat yang nomor 10 ini ada satu pelajaran yang ingin saya sampaikan. Di situ ada awal itu di situ biasanya ada yang membacanya qalqalah. Yang benar itu bukan salah. Itu benar. Salah. Ada mental. Pokoknya itu harus ditahan sampai huruf a. Setelahnya ada lagi awal. Kadang ada yang awal fi. Padahal yang benar awal fit ditahan dulu sampai huruf fi. Awal fi. Di situ ada lagi setelahnya fit yatun. Jangan fit yatu. Fit yatu salah. Yang benar fit yatu. Ditahan ya. Jangan sampai lepas. Fit yatu. Sebelum huruf ya, jangan sampai dilepas. Sama juga tadi di jangan sampai dilepas. Jangan itu namanya udah dilepas, udah jadi qalqalah. Itu nanti berkurang pahalanya. Harusnya dapat 1 triliun, cuma dapat 1 miliar, rugi ya. Makanya kalau baca sebagus-bagusnya, biar dapat banyak pahalanya. Ya udah, itu saja pelajaran yang saya sampaikan. Mari kita baca ayat terakhir,
ayat nomor 10. 1, 2, 3, tarik nafas. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Dari Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah menyayangi kita dengan Al-Quran. Amin. Saya tutup. Saya kembalikan ke Bu Nanik ya. Monggo. Ya, terima kasih Pak Mugi. Allahumma arhamna bil Quran. Kita sudah mengaji dan mengkaji surat Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat 10. Semoga kita mendapatkan rahmat dari ayat-ayat Al-Quran ini. Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini pesertanya ada sebanyak 131. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru karyawan, Bapak Kepala Sekolah juga, dan juga anak-anakku hebat semuanya bisa hadir pada kesempatan malam ini. Mungkin ini pertemuan perdana kita dan sudah kita laksanakan. Mohon untuk anak-anakku kita ambil foto dulu sejenak sebelum kita tutup. Dibuka dulu kameranya, silakan. Baik, saya akan mencoba untuk mengambil gambar dulu di halaman pertama ini. Ya, silakan dibuka, Bu Aminah. Silakan dibuka, Bu Am. Ya. Pak Bambang. Ya. Ya. Baik, 1, 2, 3. Oke, untuk lanjut ke halaman berikutnya. Kita ambil foto. Kemudian Tunggu dulu. di tempat saya ada 8 slide ini, ada 6. Oh, ada 6. Alhamdulillah. Ada yang proses. Bagi anak-anakku sekalian yang belum nulis nama, silakan ditulis nama ya, anak-anakku sekalian ya. Biar kita juga melihat anak-anakku sekalian bisa hadir pada kesempatan ini dan kita sudah mengkaji surat Al-Kahfi. Terima kasih. Mungkin itu saja dalam pertemuan kita pada Kamis malam Jumat ya. Mungkin demikian ya Bapak Suhono ya. Sampun nggih. Sampun. Ya. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup pada pertemuan ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mempersiapkan materi-materi pelajaran ya anak-anak ya. Besok hari Jumat. Selamat belajar. Bambang, Pak Komar, Pak Sikit, Bu Aminah, Bu Sirahmah, Bu Ranti, Bu Yuni, Pak Zaki Ahmad Solekan, Bu Strati, Pak Narno. Iya, Pak. Ye, Bu matur nuwun. Bu Yayu nggih. Mbak Ida Alma.
Nggih, matur nuwun Pak Dayat. Nggih, Terima kasih semuanya, Pak Dayat. matur nuwun. Pak Dayat baru kemana ini? Jangan langsung ditinggal pulang ini. Enggak, Pak. Masih di Enggak ya, PDM, Pak. ya. Enggak. Ujian juga dia biasanya nanti nunggu Iya. aku. Enggak. Iya. Pak Dayat, kuntur Pak, ini udah ditunggu Bu Nani. Kamera saya kehabisan Nggih, ngatur baterai. nuwun nggih, Bapak Iya, Ibu, matur nuwun terima semuanya. kasih. Nggih, monggo nderek. Istirahat sampai ketemu besok pagi. Oke, Insya Allah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Bagi yang belum resensi di chat, sebelum saya save chat lagi, silakan menuliskan nama. Recording in progress. Ini sudah sama tuh dis. Keluar iya lagi. Kok ada saya keluar dulu. Keluar ini. Belum muncul.